Halo mahasiswa. Bersama saya MR Faitur Rahman, dan di depan saya sudah hadir tuan rumah yang bersedia menerima kami hari ini, yaitu Bapak Kepala Perpustakaan Yayan Langsa, Bapak Dr. Julfitri MA. Bisa disaksikan beliau ya. Yang belum familiar mungkin bisa. Halo. Ya, beliau orang lama ya. Saya bilang beliau orang lama. Jadi kami hari ini berkesempatan untuk mewawancarai beliau berkaitan dengan apa sih fungsi perpus ini. Bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga untuk seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa akhir. Yang paling susah, apa istilah paling susah ngasih skripsi, padahal untuk cara ijazah mereka sendiri ya Pak. Jadi Pak, langsung saja. Pertama-tama saya ingin tanya, ini perpustakaan ini bentuk lembaganya itu gimana ya Pak? Bagaimana bentuknya? Bentuk lembaga itu bertanggung jawab langsung di bawah Warek 1. Wakil Rektor 1 bertanggung jawab langsung, dan independensinya ada. Kita punya stempel sendiri pustaka. Kalau bentuknya itu apa? UPTD atau UPT? UPT. Unit pelaksana tugas. Iya. Berarti kepala ya, bukan direktur ya? Iya, kepala. Dan kepala perpustakaan. Jadi berkaitan dengan struktur perpus ini gimana Pak? Struktur kelembagaannya, apakah ada unit-unit tertentu gitu atau gimana? Ada unit tertentu, strukturnya mulai dari pimpinan, tenaga administrasi, kemudian di bawah pengolahan, di atas sirkulasi dan peminjaman dan pemulangan buku. Cukup kompleks Pak ya? Kompleks ya. Berarti apa semua yang di sini pustakawan? Apa maksudnya sarjana dari pustakawan ada 7 orang. 7 orang pustakawan yang kemarin tuh baru lulus 100% mereka. 5 orang ya? CPNS ya. Berarti kan ada juga non pustakawan kerja di sini kan? Iya, non pustakawan bekerja di sini ya. Berarti ya di bagian sirkulasi buku. Sirkulasi ya. Ini yang paling penting nih pustakawan. Kalau zaman dulu teriak gimana bukunya, di rak. Iya betul. Jadi yang belum pernah ke perpus, adik-adik yang masih baru, mungkin nanti bisa dikunjungi. Jadi sebelum berkunjung kemari, pahami betul dulu apa yang adik-adik harus lakukan sebelum berkunjung ke perpustakaan ya. Yang pertama itu Pak, mahasiswa baru dan mahasiswa akhir yang umumnya paling sering ke perpus, karena yang baru masih kita bilang mereka masih senang lihat buku. Semester 3 nggak nampak lagi mukanya. Nanti datang pas di akhir. Jadi Pak, syarat mereka yang masih baru ini supaya jadi anggota di perpustakaan ini tuh gimana? Pertama, ya kalau kita bilang mahasiswa baru, tentu dia otomatis dia keanggotaannya otomatis disertai dengan kartu perpustakaan. Di awal dibagi. Langsung dibagi di awal. Sementara itu kemarin tuh karena mesinnya rusak, akhirnya tidak bisa di print seperti dicetak itu, tapi di print aja. Tapi yang untuk mahasiswa baru nanti akan dicetak dengan yang sempurna. Bukan cuma modal KTM aja Pak, dari KTM mungkin bisa semuanya dari KTM, berbentuk KTM yang dulunya yang itu berbentuk KTM dan bisa ATM ya malah. Berarti all in one ya, canggih ya. Zaman saya dulu nggak ada Pak. Kertasnya kartunya beda. Beda zaman ya kan. Jadi saya juga berarti begitu mereka aktif otomatis ya gitu. Otomatis. KTM-nya bisa langsung ya. Kalau ini Pak, mahasiswa umum orang umum, non mahasiswa atau yang bukan mahasiswa? Non mahasiswa, kalau orang umum boleh kemari
mengekspor buku juga bisa. Tapi kalau meminjam dia harus jadi anggota dulu. Oh, jadi harus jadi anggota dulu. Jadi anggota dulu di bagian umum peminjaman. Ya. Mereka membuat kartu perpustakaan baru meminjam buku. Apa maksudnya? Saya kira kan mereka bilang gini, apa kami nggak bisa minjam, apa kami bisa minjam kan? Karena banyak mereka bilang kami isunya nggak boleh pinjam, baca boleh gitu, untuk umum. Baca boleh ya kan untuk umum, tapi sekarang ada informasi terbaru boleh meminjam buku asal dia ada kartu perpustakaannya. Syaratnya Pak? Syaratnya mendaftar, membuat kartu di perpustakaan, di administrasi. Oh iya, ya berarti nanti ini info bagi masyarakat umum ya. Betul. Mereka, karena kita nggak membatasi mahasiswa aja, karena ini perpustakaan besar. Iya. Saya rasa kalau paling besar ya inilah perpustakaan Langsa, bukunya lebih banyak tapi teman lebih kecil. Iya, betul. Nah, berapa seluruh buku yang ada di sini Pak, semuanya? Yang kira-kira aja? Kira-kira 50.000. 50.000? Ya. Berapa tahun itu ya? Kalau baru selesai baca. Ya, 2 lantai semuanya buku, 2 lantai yang untuk dipinjamkan di lantai 2, yang untuk lihat-lihat aja ensiklopedia di lantai 3. Kebetulan itu yang di lantai 2 Pak. Yeah. Kenapa nggak boleh dipinjam Pak? Yang boleh dipinjam di lantai 2. Yang di lantai atas 3, skripsi ya. Iya. Dia ruang referensi di situ, referensinya skripsi. Mana mahasiswa yang udah lulus serahkan skripsi 1 di sini. Saya juga udah. Yang terakhir buku ensiklopedi, kamus dan apa itu nggak boleh dipinjam karena terbatas dia. Terbatas Pak. Ya. Bukan karena nggak boleh ya. Ya. Tidak pinjam hanya nggak beliin. Ini Pak berkaitan sama hukuman atau denda? Ini paling sering. Kalau denda selama pandemi ini, COVID ini 3 bulan itu ditiadakan dendanya. Sebelumnya dendanya 1.000 satu buku 1 hari. 1.000 1 hari per buku. Ya. Harus dibayar. Itu berdasarkan surat keputusan rektor. Tidak disepakati ya. Berarti Pak kalau nggak ganti gimana Pak? Nggak nampak lagi orangnya gimana nyari? Mereka melapor kemari menggantikan buku atau membayar. Kebanyakan bukunya nggak ada lagi, tapi menggantikan uang. Banyak kan lari nggak Pak? Ada juga yang lari tapi nggak ada kabar sampai sekarang ya. Kita ikhlaskan aja kan. Ikhlaskan. Saya cari karena kan gini ya, waktu perpus masih di sana dulu, saya sering ke sana dulu, cuman nggak pernah minjam, baca aja gitu waktu kosong. Itu memang banyak orang udah minjam nggak kembalikan gitu. Jadi saya tanya, kenapa takut nggak kembalikan? Ya udahlah, nggak berani katanya Pak. Karena takut dendanya gitu udah banyak gitu. Mungkin setahun lebih ada mungkin Pak. Sebenarnya kalau rutinitas dia pinjam 2 minggu dia kembalikan lagi, perpanjang lagi, itu biasa aja, nggak perlu takut ya kan. Karena kalau kita bilang ya karena malas saja mahasiswa ini sambil dia menghilangkan buku ya kan, karena tidak disiplin pada diri sendiri. Yang sering ngasihin buku peringatan. Itulah Pak. Ini perpus ini gedung baru. Gedung baru. Awalnya di sana. Awal pertama kali di kampus ini ada perpus itu tahun berapa berdiri? Atau dari yang kecil dulu mungkin aja dulu atau gimana? Iya betul. Pertama mungkin di tahun 2000 sudah ada perpustakaan. Cuman dengan ala kadar ruangan yang di min pilot dulu. Masih awal baru dulu ya, sebelum kemari ya. Kemudian baru di sini, di ruang sini di dekat aula sama Taha. Kemudian baru pindah kemari. Ini gede Pak. Pimpinannya sekitar pertama sekali pimpinannya Pak Yunus. DRS Yunus Ibrahim. Ya.
Yang kedua Pak Zulkarnain. Dr. Zulkarnain. Ya. Yang ketiga Pak Rajali Mahmud. Yang keempat Bu Ida, Bu Nuraida MPD. Yang selanjutnya Pak Sabar. Pak Sabar baru Bapak. Jadi perjalanannya 5 generasi, 7 generasi sudah. Ya. Berarti yang pertama pindah ke gedung ini tuh Pak Sabar baru Bapak ya? Ya. Bu Ida, Bu Nuraida, udah terakhir dia, baru Pak Sabar, baru saya. Karena kan pertama lihat gedung ini mewah kali gitu. Iya. Itu banyak komen, ada ini apa? Ada lift gitu. Dia betul. Di mana gedenya gitu kan. Iya. Berarti kan bagus gitu. Iya. Ada nama Pak untuk gedungnya atau perpus kita punya nama atau gimana? Kita punya nama perpustakaan YN Langsa, Induk ya kan. Cuman di ruangannya itu kita punya nama. Oh, di tiap ruangan penyimpanan bukunya ya. Berarti untuk nama khusus nggak ada. Nggak ada. Jadi selanjutnya Pak, yang selanjutnya mereka yang mahasiswa akhir, yang banyak udah masuk pertanyaan. Apa aja yang harus mereka lalui sebelum mereka sidang skripsi kan, atau untuk syarat pengambilan ijazah sebelum? Kemarin tuh prosesnya begini, mahasiswa yang lama, yang terakhir itu rutinitas kemari meminjamkan buku dan proposal dulu kan, dulu. Kemudian melanjutkan dengan penulisan, kemudian baru jadi skripsinya. Semuanya proses tahapan itu melalui perpustakaan. Semua melalui perpustakaan. Nah, mereka datang kemari, meminjam buku, kemudian mengembalikan dan meminjam lagi. Nah, dan proses terakhir yaitu setelah skripsi itu, setelah sidang kan, setelah rampung baru menyerahkan satu di sini, soft copy dengan hard copy. Soft copy di dalam CD. Hard copy yang berbentuk skripsi satu kemarin. Itu Pak apa? Mana duluan sama surat bebas perpus? Kemarin tuh kita untuk cara mendaftar sidang bebas perpustakaan dulu. Bebas perpus dulu ya? Nah, bebas perpustakaan dulu. Itu untuk mendaftarkan sidang syaratnya. Nah, baru setelah itu siap semua baru diserahkan kemari, ada penunjukan lagi buku kertas kertas yang ditandatangani oleh tiga belah pihak, perpustakaan, kaprodi dengan institut jurusan fakultas ya. Maka banyak mahasiswa yang masih penasaran, mereka merasa nggak punya tanggung jawab gitu. Setelah mereka mau ambil ijazah, mereka kebingungan kami mau ngapain, kata ini untuk apa kaset dibakar gitu ya. Itu infonya udah jelas. Jadi kalian masih di akhir, kalian masih punya tanggung jawab di sini, walaupun dia perpus ini sirkulasinya di awal sama di akhir. Di tengah biasa kalian jarang ke perpus ya. Saya tahu jenis-jenisnya model kayak gitu. Jadi saya lihat di Instagram perpustakaan yang selalu gencar dengan e-library, Pak. Ya. Apa itu e-library? Kemarin tuh kita buku digital. Buku digital. Kita ada buku digital, ada yang berbayar. Berbayar itu kita kelola, kita sewa. Ada yang free. Gratis. Bisa diakses melalui komputer. Mereka mengaksesnya, kemudian melihat buku-buku mana yang boleh istilahnya di copy, boleh diambil. Itu Pak, masuk ada di mana Pak? Langsung ke perpus atau dari ynlangsa.ac.id? Dari ynlangsa. ynlangsa.ac.id ya. Nanti ada di bawah ya. Iya. ynlangsa.id .ac.id ya. Kemarin tuh memang e-jurnal itu lagi kita galakkan. E-jurnal Pak, saya suka tuh Pak. Lagi kita galakkan. Cuman ini terkendala oleh COVID.
setelah COVID ini mungkin nanti pengadaannya e-journal. E-journal. E-library itu yang free itu semua buku udah ada Pak di dalam. Cara ngaksesnya masuk gimana? Saya masuk tinggal klik judul buku gitu aja. Iya, tinggal klik judul buku, pengarang, ya langsung keluar. Bentuknya itu PDF. Jadi tinggal dibaca. Iya. Berarti mahasiswa tetap bisa ngakses buku ya? Bisa. Nggak ada alasan untuk nggak ikut kuliah online. Iya. Punya buku lah. Iya. Karena saya dengar dosen juga ada mewajibkan buku beberapa. Jadi kalian masih bisa mengakses buku melalui e-library. Iya. Di yayanlangsa.ac.id. Iya. Dan lengkap dan ada yang berbayar. Yang berbayar itu apa Pak bentuknya? Jenisnya? Berbayar jurnal luar negeri yang banyak. Jurnal luar negeri. Iya. Berbahasa Inggris ya. Berlangganan. Berlangganan. Ya. Dengan bahasa Inggris itu yang banyak. Itu orang selain mahasiswa boleh akses? Boleh. Berarti selama dia boleh mengakses. Umum juga boleh. Itu sudah e-library yang masih banyak pertanyaan lagi, nanti bisa dicek langsung, mudah, aksesnya pasti mudah, dijamin sama Bapak Kepala Perpus. Ya. Jadi selanjutnya pertanyaan yang ini pertanyaan pribadi dari kami. Ini buku-buku, ada nggak buku yang memang nggak boleh dipinjamkan? Buku, maksudnya saya lihat mungkin koleksi langka atau antik atau barang kuno istilahnya, buku itu ada nggak boleh dipinjam. Ya boleh, ada buku-buku yang kitab-kitab yang klasik lah kan, dan buku-buku yang kita bilang eksemplarnya sangat terbatas. 2, 3 gitu kan, itu nggak boleh dipinjam. Terus dia baca aja. Dipajang ada dipajang di lantai 3 yang nggak boleh dipinjam ya. Buku paling tua Pak yang ada di Perpus ini atau apa? Ada buku dari tahun berapa? Malah buku itu sekarang sudah di ruang pengolahan untuk lagi diperbaiki. Diperbaiki buku-buku lama yang jumlahnya sangat terbatas. Ya sampul balik lah. Memang balik itu dapatnya dari mana? Ada yang memberikan dari sumber dari hibah dari orang, dan buku dari zamannya dulu. Perpus menerima hibah Pak? Menerima hibah. Buku kan? Dalam bentuk buku dari siapapun. Dari siapapun. Menerima hibah. Ada yang rutin hibah buku Pak? Tiap bulan atau tiap tahun? Ada, kemarin tuh Pak Rektor juga menghibah buku. Penulis-penulis jurnal juga menghibahkan buku di sini. Berarti yang mau baca buku langka silahkan ke Perpus. Lihat boleh, pegang jangan. Jadi kita udah mengalami sedang berada di masa pandemi begini ya Pak. Jadi saya lihat Perpus mengadakan protokol kesehatan itu pemberlakuan selama new normal pada waktu jam pelayanan di perpustakaan ya. Nah, itu gimana Pak? Apa jadi, yang harus dan tidak harus? New normal, pertama-tama proses memasuki perpustakaan harus cuci tangan dulu, protokol kesehatan. Cuci tangan, kemudian wajib pakai masker. Saya pakai masker Pak. Ya, wajib pakai masker, kemudian baru masuk. Kemudian social distancing tetap menjaga jarak. Kemudian melihat buku seperti biasa, tapi tetap menjaga jarak. Terkait sama jam pelayanan Pak? Jam pelayanan sementara ini bulan Juni kita dari jam 8 sampai jam 12 dulu. Jam 8 sampai jam 12 operasional perpustakaan untuk bulan Juni Pak ya? Bulan Juni. Berarti ada kemungkinan berubah di bulan Juli? Bulan Juli bebas. Nanti seiring dengan mahasiswa yang mulai aktif ya kan. Tapi protokol kesehatan tetap jaga jarak. Jaga jarak. Iya, jadi kan
Jadi kemarin kami juga udah tutup ya jam 2. Betul. Ya. Jadi berarti Pak selama jam 12 itu memang tutup, nggak terima lagi ya? Nggak terima lagi ya. Prosesnya cuman bulan Juni ini ya. Berarti Perpus menyinkronkan dengan aktivitas Iya mahasiswa. betul. Menyinkronkan supaya biar mahasiswa jangan seperti biasa, seperti normal ya, new normal. Pinjam buku boleh ya? Boleh. Pinjam buku tetap boleh. Iya. Jangan ada alasan. Online ada, buku fisik pun ada juga bisa dipinjamkan. Jangan lupa balikin. Apa yang mau Bapak sampaikan ke mahasiswa ini? Yang menurut Bapak emang mahasiswa harus tahu. Ini pesan langsung dari Bapak secara pribadi atau Kepala Perpustakaan Yayan Langsa. Silahkan. Secara pribadi saya mengusulkan kepada mahasiswa yang pertama datang ke perpustakaan adalah wajib. Membaca buku adalah wajib. Ya. Dengan karena mustahil seorang mahasiswa tidak mengetahui letak perpustakaan. Iya. Tapi di dalam pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker apa perlu, dan menjaga jarak yang telah ditentukan di perpustakaan. Saya rasa Pak kan ini sudah cukup menarik perbincangan hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Udah mau diterima di ruangan Bapak ini. Iya betul. Kami juga sudah meluangkan waktu untuk kami. Jadi terima kasih sudah menonton. Itu dia tadi dari perbincangan saya dengan Bapak Dr. Julfitri selaku Kepala Perpustakaan Yayan Langsa. Beliau sudah menjelaskan dengan cukup ringkas. Jadi harap adik-adik dan mahasiswa tingkat akhir yang ingin menyelesaikan studinya, yang ingin memulai studinya bersiap. Saya harap yang pertama kalian kunjungi setelah masuk perpus itu adalah perpustakaan baru ke jurusan ya, biar nggak sesat, baca buku dulu. Rajin-rajin membaca biar lebih pintar. Kalau dulu alasannya gedungnya kecil, sekarang udah cukup besar, muat banyak, cuman di masa pandemi tetap jaga jarak. Jadi kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar, like videonya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.